Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara wa 'abadah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat nikmat Allah ini kita telah diberikan nikmat iman, kesehatan jasmani dan rohani, kudrat dan iradat. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah, pada anak soleh dan solehah Ustaz semuanya yang Ustaz hormati, pertama pengurus Yayasan SDT Masjid Raya Lantai Batu beserta staf dan jajarannya. Yang Ustaz hormati Kepala Sekolah SMPT Masjid Raya Lantai Batu, yang Ustaz hormati Kepala Sekolah SDT Masjid Raya Lantai Batu, dan seterusnya yang Ustaz hormati para asatid wal asatizah, Ustaz dan Ustazah SDT, tenaga pendidik dan pendidikan SDT Masjid Raya Lantai Batu, dan yang Ustaz hormati para ayah bunda mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang tak dapat sebutkan namanya satu persatu, dan seterusnya kepada anak soleh dan soleha Ustaz semuanya, generasi Qurani penerus harapan bangsa. Baiklah, untuk pada kesempatan kali ini, pertama Ustaz mengucapkan kepada anak soleh dan soleha Ustaz semuanya, insya-Allah besok kita akan menyambut hari raya Idul Adha. Bagaimana Allah berfirman, walituhmilul iddata wa la tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah hari-harimu, kemudian dan agungkanlah dan gemakanlah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan tanda hamba kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok jatuh pada tanggal 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 10 Zulhijjah pada hari Selasa besok, insyaallah, di mana seluruh umat Islam dunia ini akan melaksanakan ibadah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. InsyaAllah semoga kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak atau nikmat umur yang panjang, dan kita bisa melaksanakan solat hari raya Idul Adha di tempat atau di masjid atau di musola, di rumah, di masjid atau di musala kita masing-masing. Baiklah, kepada anak soleh dan soleha Ustaz semuanya, materi Ustaz akan mencoba mengulaskan atau menjelaskan sedikit tentang persiapan untuk hari raya kurban. Yang pertama itu adalah kita masuk terlebih dahulu dari segi kurban. Apa itu dikatakan kurban? Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arabnya itu adalah kurban itu berasal dari kata bahasa qoroba
yaqrabu qurban, artinya adalah dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada dalam kata-kata lain ada makna atau kata-kata istilah kurban itu. Yang pertama itu ada kata-kata al-udhiyah, bisa juga disebut dengan hari kurban. Kemudian yaumun nahri itu disebut dengan hari raya kurban juga, atau bidzabhin atau hari raya kurban juga. Yang pertama, kurban itu adalah pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua makna, yaitu taqarrub ilallah, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui cara kita menyembelih atau menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minan nas. Dengan adanya hablum minan nas, maka dengan melalui berkurban hari raya Idul Adha, maka dengan adanya kurban tersebut kita akan membagikan daging-daging kurban antara sesama umat manusia. Kemudian ada juga kata-kata al-udhiyah. Al-udhiyah ini dalam ilmu fikih itu disebut dengan, yaitu al-udhiyah itu adalah penyembelihan hewan kurban pada hari tertentu, yang tepat pada waktunya dan tepat pada harinya itu pada hari raya Idul Adha. Kemudian ada juga disebut dengan Yaumun Nahri, yaitu hari raya Idul Adha juga, terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Kemudian Ustaz berbicara tentang landasan atau hukum kita berbicara tentang hari raya kurban itu adalah, yang pertama kita ambil dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. Kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, putra anaknya itu adalah Ismail alaihissalam. Yang pertama kita ambil dulu itu adalah di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Watslu alaihim naba'a bana Adama bil haqq idza qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima falam yataqabbal minal akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Itu menceritakan kisah peristiwa hari kurban itu adalah di masa Nabi Adam alaihissalam, putranya yaitu Habil dan Qabil. Kemudian Allah mengatakan, Watslu alaihim naba'a Adama bil haqq, dan telah kami ceritakan kepada mereka itu mereka Nabi Adam alaihissalam, putranya Habil dan Qabil. Idza qarraba qurbanan, dan apabila keduanya telah menyerahkan berkurban, fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah salah satu antara kurban anak putra Nabi Adam alaihissalam itu adalah Habil dan Qabil. Yang diterimanya itu adalah kurbannya si Habil. Kemudian Qabil berkata, walam yataqabbal minal akhar, dan tidak diterimanya kurban si Qabil. Kemudian Qabil juga berkata, qala la'aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Kemudian Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kata Allah, sesungguhnya Allah menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Di sini kita dapat mengambil hikmah atau kesimpulan. Yang pertama, kenapa diterimanya kurban? Karena Habil berkurban itu dengan seekor kibas atau seekor kambing atau domba. Keduanya adalah si Qabil berkurban dengan harta atau makanannya, maka Allah akan terima kurbannya si Habil karena Habil berkurban dengan seekor domba atau kibas atau seekor kambing. Kemudian juga terdapat di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai ayat 105, itu menceritakan kisah tentang putra Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya itu adalah putra Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan tentang kisah anaknya itu Ismail. Kenapa dalam ayat tersebut Allah jelaskan, ketika tak kalanya Ismail itu telah mencukupi umur Nabi Ibrahim, maka Ibrahim akan menyembelih anaknya Ismail. Qala ya bunayya, kata Ibrahim, wahai ya anakku, inni ara fil manam, sungguh aku akan melihatmu di dalam mimpiku, kata Ibrahim kepada anaknya.
Kemudian inni azbahuka fanzur madza taru, kata Nabi Ibrahim, sungguh aku akan menyembelihmu wahai ya Ismail. Unzur, lihatlah bagaimana dengan tentang pendapatmu kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Kemudian anaknya berkata, qala ya abati fa'al, wahai ya ayahku, kata anaknya. Qala ya abati fa'al, lakukanlah wahai ya ayahku. Qala ya abati fa'al, ma tu'mar, lakukanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku akan mendapati bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, falamma aslama tallahu lil jabin, dikatakan keduanya telah membaringkan atau merebahkan lehernya menghadap kiblat. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu ya Ibrahim, wahai ya Ibrahim, qad sadaqata ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu adalah orang-orang akan berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian inna hadza huwal bala'ul mubin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu adalah benar-benar kejadian, suatu kejadian yang nyata atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dasar hukum tentang kurban itu di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 dan Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan ayat 105. Kemudian apa hikmah atau fadilah keutamaan di dalam berkurban? Yang pertama, dengan adanya kurban itu adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar, kata Allah, maka salatlah dan berkurbanlah. Itulah membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan adanya berkurban itu mendekatkan diri derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 35. Dan juga dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 mengenai keutamaan berkurban itu adalah mendekatkan diri dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan daging unta itu dan darahnya, artinya adalah daging dan hewan-hewan kurban dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melainkan sampainya itu adalah derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rasa syiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal budanaha lakum min sya'airillah, dan unta-unta yang memberikan kepada engkau itu merupakan syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya berkurban maka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga merupakan rasa syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kepada anak soleh dan soleha Ustaz semuanya, antum simpulkan tausiah atau kultum Ustaz pada kesempatan kali ini. Kemudian silakan antum tulis di kertas dan silakan antum berikan kepada wali kelas antum masing-masing. Semoga bermanfaat bagi antum semuanya. Ustaz akhiri dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.